Pernahkah Anda membayangkan sebuah hidangan yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan cerita ribuan tahun? Sebuah resep yang bukan sekadar kombinasi bahan, melainkan warisan berharga yang menuntut kesabaran, ketelitian, dan penghormatan pada tradisi. Di jantung kuliner Nusantara, terbentang sebuah hidangan legendaris yang begitu akrab di telinga kita, gudeg. Kita mengenalnya sebagai nangka muda yang dimasak berjam-jam hingga lumer, berwarna coklat kemerahan yang pekat, dan rasanya manis gurih yang sulit dilupakan. Gudeg telah menjadi duta kuliner Yogyakarta, sebuah ikon yang merepresentasikan kota istimewa. Namun di balik popularitasnya, ada sebuah rahasia yang tidak banyak orang tahu. Di balik tembok-tembok keraton yang agung, tersimpan sebuah resep gudeg yang jauh lebih langka, lebih istimewa, dan hampir punah. Ia bukanlah gudeg nangka yang biasa kita temui. Resep ini adalah mahakarya yang dulunya hanya tersaji di meja makan para bangsawan. Sebuah sajian yang menuntut dedikasi dan keahlian tinggi dari para juru masak istana. Ini adalah gudeg manggar, sebuah hidangan yang dibuat dari bahan dasar yang paling tidak terduga, bunga kelapa muda. Bayangkanlah, di tengah hamparan pohon kelapa yang menjulang tinggi, seorang petani harus memanjat dengan hati-hati untuk memanen bunga kelapa yang masih muda dan segar. Bahan ini tidak bisa dipetik sembarangan. Ia harus dipilih pada usia yang tepat agar tidak terlalu keras dan tidak terlalu rapuh. Proses ini adalah sebuah metafora untuk seluruh hidangan itu sendiri. Butuh kesabaran dan ketekunan. Di dapur-dapur istana, bunga kelapa yang dikenal sebagai manggar itu kemudian diolah melalui sebuah ritual memasak yang memakan waktu berjam-jam, bahkan semalaman penuh di atas tungku api. Hidangan yang dihasilkan pun jauh berbeda. Teksturnya lebih lembut, kenyal, dan memiliki rasa manis alami yang samar. Tidak ada rasa sepat seperti pada nangka muda. Setiap suapannya adalah perpaduan rasa santan kental, gula aren yang harum, dan rempah-rempah pilihan yang meresap sempurna. Gudeg manggar bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal filosofi. Ia adalah hidangan yang melambangkan kesabaran dan ketekunan. Sebuah pengingat bahwa keindahan sejati membutuhkan waktu dan proses yang tidak bisa tergesa-gesa. Namun seiring berjalannya waktu, resep ini perlahan memudar. Kehadirannya kini sangat langka. Bahkan di tempat asalnya, gudeg manggar telah menjadi harta karun kuliner yang terancam punah. Pertanyaannya, mengapa sebuah resep yang begitu istimewa harus tenggelam dalam sejarah? Dan apakah kita masih bisa menemukan keajaiban rasa itu di masa sekarang? Kita akan menyelami kisah di balik gudeg manggar, mengungkap resep yang hampir terlupakan, dan memahami mengapa hidangan ini lebih dari sekadar makanan. Ini adalah cerita tentang warisan, tradisi, dan perjuangan untuk menjaga sebuah mahakarya kuliner tetap hidup. Di balik kelezatan gudeg nangka yang sudah begitu akrab di lidah kita, tersimpan sebuah rahasia yang tidak banyak orang tahu. Gudeg yang kita kenal hanyalah salah satu wajah dari hidangan legendaris ini. Gudeg yang paling istimewa dan paling dihargai, sebuah mahakarya yang dulunya hanya tersaji di meja makan bangsawan keraton, adalah gudeg manggar. Pertanyaannya, mengapa gudeg manggar begitu istimewa hingga dianggap sebagai harta karun kuliner yang hampir punah? Jawabannya terletak pada bahan dasarnya. Sebuah elemen yang secara fundamental membedakannya dan memberikan makna yang jauh lebih dalam. Gudeg nangka dibuat dari nangka muda, buah yang melimpah dan mudah didapat. Nangka muda memiliki tekstur yang berserat, yang saat dimasak lama akan menjadi empuk. Namun nangka muda juga memiliki rasa yang sedikit sepat dan aroma yang kuat. Untuk menutupi rasa sepat ini, bumbu dan gula harus digunakan dalam jumlah yang lebih banyak dan dimasak dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, gudeg manggar dibuat dari manggar, yaitu bunga kelapa muda. Inilah yang membuat hidangan ini begitu luar biasa. Manggar bukanlah bahan yang bisa dipetik di sembarang tempat. Ia harus dipanen langsung dari pohon kelapa yang menjulang tinggi. Sebuah proses yang membutuhkan keahlian dan keberanian. Petani harus memanjat pohon kelapa yang tinggi, dengan hati-hati memotong tandan bunga yang masih muda sebelum mekar. Bahan ini sangat langka dan musiman, hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Kesulitan dalam mendapatkan bahan inilah yang pertama-tama menempatkan gudeg manggar pada level yang berbeda dari hidangan lainnya. Setelah manggar berhasil dipanen, proses pengolahannya pun sangat berbeda. Berbeda dengan nangka yang hanya perlu dikupas dan dipotong, manggar harus dibersihkan dengan teliti, memisahkan kelopak-kelopak bunga yang halus dari tangkainya. Setiap bagian harus dipotong-potong menjadi ukuran yang seragam,
sebuah pekerjaan yang menuntut ketelitian dan kesabaran tingkat tinggi. Para juru masak di dapur keraton melakukan pekerjaan ini dengan penuh rasa hormat, seolah sedang melakukan ritual, bukan sekadar menyiapkan makanan. Proses ini adalah sebuah penghormatan terhadap bahan itu sendiri. Kemudian datanglah perbedaan yang paling signifikan, tekstur dan rasa. Gudeg manggar memiliki tekstur yang jauh lebih halus dan lembut. Setelah dimasak berjam-jam, manggar tidak menjadi lumer dan berserat seperti nangka. Ia mempertahankan tekstur yang sedikit kenyal namun tetap lembut, menciptakan sensasi yang unik saat dikunyah. Manggar juga memiliki rasa manis alami yang samar dan bersih, tanpa rasa sepat atau getir yang dimiliki nangka. Karena itu gudeg manggar tidak memerlukan gula dan rempah sebanyak gudeg nangka. Rasanya lebih otentik, di mana perpaduan santan kental, gula aren, dan rempah-rempah dapat menyatu sempurna dengan rasa asli manggar, menciptakan harmoni yang lembut dan memanjakan lidah. Perbedaan ini membuat gudeg manggar bukan hanya sekadar makanan yang berbeda, melainkan juga sebuah simbol kemewahan dan status. Di masa lalu hanya keluarga bangsawan dan tamu-tamu kehormatan di keraton yang bisa menikmati hidangan langka ini. Menghidangkan gudeg manggar adalah sebuah pernyataan, sebuah cara untuk menunjukkan penghargaan tertinggi kepada tamu. Seiring berjalannya waktu, resep gudeg manggar mulai memudar. Ketersediaan bahan yang sulit dan proses memasak yang memakan waktu lama menjadikannya tidak praktis untuk diproduksi secara massal. Para koki di masa kini cenderung memilih nangka muda karena lebih mudah didapat dan diolah, sehingga secara perlahan menggeser popularitas manggar. Gudeg manggar kini menjadi hidangan yang sangat sulit ditemukan, bahkan di Yogyakarta sendiri, dan hanya disajikan oleh beberapa keluarga yang masih setia menjaga tradisi leluhur mereka. Gudeg manggar bukan sekadar hidangan yang lezat, melainkan sebuah teks filosofis yang tersembunyi. Di balik setiap suapan yang lembut dan manis terkandung ajaran-ajaran luhur yang telah dipegang teguh oleh masyarakat Jawa selama berabad-abad. Hidangan ini adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai luhur yang diwariskan dari dapur-dapur keraton, sebuah pembelajaran tentang hidup yang disajikan dalam sebuah mangkuk. Filosofi pertama dan yang paling mendasar adalah tentang kesabaran. Sabar. Gudeg, terutama gudeg manggar, adalah hidangan yang tidak mengenal tergesa-gesa. Proses memasaknya bisa memakan waktu minimal 12 jam, bahkan hingga semalaman penuh. Selama waktu itu, sang juru masak harus setia menjaga api, mengaduk perlahan, dan menunggu dengan sabar hingga semua bumbu meresap sempurna ke dalam serat-serat manggar yang halus. Proses ini adalah sebuah ritual meditasi, sebuah penolakan terhadap budaya serba instan. Ia mengajarkan bahwa hal-hal yang paling berharga dan berkualitas tinggi dalam hidup tidak bisa didapat dengan cepat, seperti halnya membangun karakter, menuntut ilmu, atau meraih cita-cita. Semua membutuhkan waktu, ketekunan, dan kesabaran yang tak berkesudahan. Setiap detik yang dihabiskan untuk menunggu adalah investasi untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Kemudian ada pelajaran tentang ketekunan, dan kerendahan hati. Andap Asor. Ketekunan terlihat dari proses rumit dan detail dalam mempersiapkan manggar, mengupas kelopak-kelopak bunga satu persatu, membersihkannya dengan teliti, dan memotongnya dengan ukuran yang seragam, adalah pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi. Ini melambangkan bahwa dalam hidup, detail-detail kecil seringkali menjadi penentu kualitas akhir. Kerendahan hati tercermin dari penampilan hidangan itu sendiri. Gudeg dengan warnanya yang coklat gelap yang didapat dari daun jati terlihat sederhana dan bersahaja. Ia tidak mencolok, tidak berlebihan, dan tidak berusaha memamerkan kemewahannya. Namun di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi rasa yang begitu kaya, kompleks, dan elegan. Ini adalah simbol dari pribadi yang tidak sombong, yang kekayaannya terletak di dalam batin, bukan pada penampilan luar. Gudeg juga melambangkan keseimbangan hidup, harmoni. Rasa gudeg adalah perpaduan sempurna dari manisnya gula aren, gurihnya santan, dan sedikit pedas dari rempah-rempah. Keseimbangan rasa ini mencerminkan filosofi hidup yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari harmoni antara berbagai aspek kehidupan. Manisnya kebahagiaan, gurihnya perjuangan, dan sedikit pedasnya tantangan. Semua elemen ini saat disatukan menciptakan sebuah kehidupan yang utuh dan bermakna. Rasa manisnya yang dominan juga melambangkan kemanisan hidup, keramahan dan keramahan yang dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Yang tak kalah penting adalah filosofi kebersamaan, paseduluran, dan kesatuan. Gudeg tradisional seringkali dimasak dalam jumlah besar di dalam kuali tanah liat. Sebuah proses yang melibatkan banyak orang,
baik dalam mempersiapkan bahan maupun dalam menunggu proses memasaknya. Hidangan ini adalah media yang mempersatukan keluarga, teman, dan komunitas. Mangkuk-mangkuk gudeg dibagikan, dimakan bersama-sama, dan menjadi saksi bisu dari tawa, cerita, dan kehangatan. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati ditemukan saat kita berbagi, saat kita duduk bersama dan menikmati sesuatu yang dibuat dengan cinta. Gudeg adalah simbol dari paseduluran atau persaudaraan, di mana semua orang setara saat menyantap hidangan yang sama. Bagi para abdi dalam yang bertugas di dapur keraton, memasak gudeg manggar lebih dari sekadar pekerjaan. Itu adalah sebuah bentuk devosi dan pengabdian. Setiap irisan manggar, setiap adukan, dan setiap jam menunggu adalah bentuk meditasi dan doa. Mereka tidak hanya memasak untuk raja, tetapi juga untuk melestarikan sebuah warisan. Rasa yang dihasilkan adalah cerminan dari hati mereka yang tulus dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, gudeg manggar adalah sebuah artefak budaya yang bisa kita cicipi. Ia adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Sebuah pengingat akan nilai-nilai yang telah membentuk identitas bangsa. Setiap kali Anda menikmati gudeg manggar, Anda tidak hanya menyantap sebuah makanan, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah warisan filosofis yang tak ternilai harganya. Memasak gudeg manggar di lingkungan keraton bukan sekadar kegiatan di dapur. Ia adalah sebuah ritual, sebuah proses yang syarat makna dan dilakukan dengan ketenangan. Berbeda dari resep modern yang mengandalkan takaran pasti dan kompor gas, resep adiluhung ini menuntut intuisi, kesabaran, dan penghormatan pada tradisi. Prosesnya adalah sebuah tarian kuno antara juru masak, bahan-bahan alami, dan api tungku yang membara. Ritual dimulai jauh sebelum api dinyalakan. Para juru masak istana memilih bahan-bahan dengan cermat. Manggar, bunga kelapa, yang telah dipanen harus diolah dengan penuh ketelitian. Setiap kelopak bunga yang lembut dipisahkan satu persatu dari tangkainya. Proses ini membutuhkan tangan yang terampil dan sabar, memastikan tidak ada bagian yang terbuang sia-sia. Setelah bersih, manggar diiris tipis-tipis menjadi serpihan-serpihan halus yang akan menyerap bumbu dengan sempurna. Ini adalah tahapan pertama yang mengajarkan bahwa untuk menghasilkan keindahan, butuh ketekunan pada detail. Kemudian, datanglah orkestra rempah-rempah. Resep gudeg manggar klasik tidaklah rumit dalam hal bahan, tetapi sangat presisi dalam komposisi. Bumbu-bumbu yang digunakan adalah perpaduan antara bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri yang dihaluskan. Bumbu ini tidak diulek sembarangan, melainkan dengan irama teratur, menciptakan pasta yang harum. Lalu ada bahan-bahan pelengkap yang menjadi kunci rasa. Gula aren yang memberikan rasa manis dan warna coklat, serta santan kental dari kelapa segar yang menjadi medium bagi semua bumbu untuk meresap. Namun rahasia utama warna coklat pekat gudeg bukanlah dari gula aren semata, melainkan dari tambahan daun jati kering yang ikut dimasak. Daun jati ini melepaskan zat warna alami yang memberikan warna coklat kemerahan yang khas dan sedikit rasa gurih. Semua bahan ini kemudian dimasukkan ke dalam panci tanah liat besar, atau yang dikenal sebagai kuali. Kuali diletakkan di atas tungku kayu bakar yang apinya harus dijaga agar tetap stabil. Inilah puncak dari ritual. Memasak gudeg manggar bukan tentang api yang besar dan cepat, melainkan tentang api yang kecil, konsisten, dan stabil. Api yang menari-nari di bawah kuali adalah simbol dari kesabaran yang tak terputus. Juru masak harus mengaduk bubur ini secara berkala, memastikan tidak ada yang gosong di bagian bawah, dan bumbu meresap merata. Proses ini bisa berlangsung selama 12 jam, bahkan hingga semalaman penuh. Bayangkanlah suasana di dapur keraton pada malam hari. Hanya ada suara kayu bakar yang berderak, suara sendok, kayu yang bergesekan dengan kuali, dan aroma manis rempah yang menyebar di udara. Di tengah keheningan itu, juru masak tidak hanya memasak. Ia berinteraksi dengan bahan-bahan, dengan api, dan dengan waktu. Ini adalah sebuah meditasi, sebuah bentuk pengabdian. Mereka tidak hanya menciptakan hidangan, tetapi juga menjaga sebuah warisan, memastikan resep yang diturunkan dari generasi ke generasi tetap otentik. Hasil dari ritual panjang ini adalah gudeg manggar yang sempurna. Warna coklatnya pekat dan merata, teksturnya lembut, kenyal, dan lumer di mulut. Setiap suapannya adalah perpaduan rasa yang harmonis, di mana rasa manis gula aren tidak berlebihan, dan gurihnya santan berpadu sempurna dengan rasa khas manggar. Hidangan ini terasa ringan di lidah, namun meninggalkan jejak kehangatan dan kekayaan rasa yang tahan lama. Inilah alasan mengapa gudeg manggar tidak bisa dibuat tergesa-gesa. Ia adalah perwujudan dari seni,
kesabaran, dan penghormatan yang layak diberikan. Jika di masa lalu gudeg manggar adalah simbol kemewahan dan status yang eksklusif bagi bangsawan keraton, kini statusnya bergeser menjadi simbol kelangkaan. Gudeg manggar telah menjadi harta karun kuliner yang sulit ditemukan. Sebuah resep yang terancam punah di tengah gempuran kuliner modern yang serba cepat. Ia bukanlah hidangan yang bisa Anda temukan dengan mudah di warung gudeg pinggir jalan atau di restoran. Keberadaannya kini ibarat permata yang tersembunyi. Hanya bisa diakses oleh mereka yang tahu di mana harus mencarinya dan bersedia menunggu. Alasan utama di balik kelangkaan ini adalah kompleksitasnya. Resep gudeg manggar menuntut dua hal yang kini menjadi komoditas langka. Waktu dan bahan baku yang spesifik. Memasak gudeg ini memerlukan waktu minimal 12 jam. Sebuah durasi yang tidak praktis untuk bisnis kuliner modern yang berorientasi pada kecepatan dan volume. Selain itu, bahan utamanya manggar, bunga kelapa, sangat sulit didapat. Proses pemanenannya yang berbahaya dan ketersediaannya yang musiman membuat harga manggar jauh lebih mahal daripada nangka muda. Kombinasi dari waktu, tenaga, dan biaya inilah yang membuat gudeg manggar secara perlahan menghilang dari peredaran. Ia kini menjadi hidangan yang hanya dibuat untuk acara-acara khusus atau pesanan pribadi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Namun di tengah kelangkaannya ada harapan. Gudeg manggar kini dijaga oleh para guardian penjaga yang berdedikasi. Mereka adalah para koki, akademisi kuliner, dan keluarga-keluarga tertentu yang menolak untuk membiarkan resep ini mati. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sabar dan penuh cinta terus memasak hidangan ini, melestarikan setiap detail dan filosofinya. Bagi mereka, gudeg manggar bukan sekadar resep, melainkan bagian dari identitas dan warisan yang harus diteruskan ke generasi selanjutnya. Kini, gudeg manggar mulai mendapat perhatian dari para penikmat kuliner modern. Melalui media sosial, vlog, dan liputan kuliner, hidangan langka ini kembali diperkenalkan kepada khalayak luas. Banyak yang tertarik tidak hanya pada rasanya yang unik, tetapi juga pada cerita di baliknya. Sebuah narasi tentang sejarah, tradisi, dan perjuangan. Gudeg manggar telah menjadi sebuah destinasi kuliner, sebuah alasan bagi para wisatawan kuliner untuk datang ke Yogyakarta, bukan hanya untuk mencicipi, tetapi juga untuk menyaksikan sendiri proses pembuatannya. Jadi, gudeg manggar di masa kini adalah sebuah paradoks. Ia adalah hidangan mewah yang tersembunyi. Sebuah simbol dari masa lalu yang harus diperjuangkan untuk tetap hidup. Setiap kali Anda menemukan dan mencicipi gudeg manggar, Anda tidak hanya menikmati rasa tetapi juga ikut serta dalam upaya pelestarian budaya. Anda menjadi bagian dari cerita yang memastikan bahwa mahakarya ini tidak akan pernah hilang. Ia adalah pengingat bahwa warisan terbaik kita seringkali bukan yang paling populer, melainkan yang paling sulit untuk dijaga. Gudeg manggar bukan sekadar hidangan, melainkan sebuah warisan berharga yang termuat dalam setiap suapannya. Ia adalah cerita tentang kesabaran yang tak kenal lelah, ketelitian yang mendarah daging, dan filosofi yang mendalam dari dapur-dapur keraton. Setiap gigitan adalah pengingat bahwa keindahan sejati seringkali tersembunyi di balik proses yang panjang dan rumit. Gudeg manggar adalah bukti nyata bahwa kuliner adalah cerminan dari budaya itu sendiri. Sebuah cerminan yang kaya akan makna dan sejarah yang tak terhingga. Tugas kita kini bukan hanya menikmati tetapi juga menjaga. Melestarikan resep-resep adiluhung ini adalah cara kita menghormati masa lalu dan memastikan bahwa kekayaan budaya ini tidak akan pernah hilang. Jadi lain kali saat Anda mencicipi gudeg manggar, ingatlah bahwa Anda sedang menyantap sebuah mahakarya yang menuntut dedikasi dan cinta. Sebuah rasa yang tidak bisa ditiru oleh kesederhanaan. Jika Anda ingin terus menelusuri kisah di balik hidangan legendaris Nusantara lainnya, ayo bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita rasa selanjutnya dari Pustaka Rasa.